mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah dan nanti dilanjutkan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa berikut nanti Asmaul Husnanya. Silakan.
yang baik ini kita lanjutkan untuk pembelajaran kedua. Akan tetapi sebelum pembelajaran ini kita mulai bersama, Pak Iftah akan absen dari kalian, ya. Nanti karena ingin tahu ada yang tidak masuk enggak, misalkan tidak masuk alasannya apa. Karena kehadiran ini merupakan salah satu aspek yang masuk dalam penilaian nantinya. Saya absen mulai dari Jinjin Mika Pramudia hadir, Eli Puji Alfiatur hadir ya, Feni Yulianise, Jolanda Aditama hadir. Tidak ada izinnya? Ada. Oh iya, ini izinnya ya. Oh iya, ini karena sakit. Lanjut untuk Laila Khairul Syah hadir ya. Mayang Sari, Mary Anggreni, Oni Onastian, Octaviana, Pipit Rizwayu, Pipit Wulandari, Rizka Pujiasuti hadir, Risma Yunitasari, Satyana, Silvi Nabila, Siti Anilatu Sohihah, Siti Indah Sri Lestari hadir ya. Ya ini yang dijajur hanya satu ya, Jolanda Aditama. Ini karena memang izinnya sakit ya. Ini baik ya, kalau tidak masuk harus izin agar pihak sekolah tahu kenapa tidak masuk. Siapa tahu nanti di antara kalian misalkan tidak izin kok tidak masuk, bisa nanti misalkan dari pihak sekolah seandainya ditanya bisa menjawab. Oke, semangat ya. Oke, nah ini kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran yang kedua, ayo untuk menyegarkan saraf-saraf kita, saraf otak dan saraf-saraf yang lain, kita nyanyikan yel-yel dulu. Siap? Siap? Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siapa kita? Pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran. 100% pecinta Al-Quran. Yes. Bravo. Tapi kayaknya yang bocor ini masih pelempem ini. Sarapannya kurang banyak ini. Ayo ulangi satu kali. Siap? Siap. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pecinta Quran. Bravo. Ini kan jangan duduk dulu. Ini kelihatan kalau memang kalian itu punya hikmah, punya spirit yang tinggi di dalam belajar. Bisa duduk kembali. Anak-anak kelas 10 MIPA 1 ya, yang Pak Iftah banggakan, yang Pak Iftah sayangi, yang Pak Iftah cintai semua. Semangat ya. Nah, kemarin pembelajaran pertama sudah kita bahas terkait dengan
Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Ada yang masih ingat kemarin pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah? Ada yang ingat? Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran artinya bacaan. Berasal dari kata kalau secara istilah tunjuk jari yang masih ingat ya, baru 1 minggu ya, namanya siapa dok? Yang keras yo. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang melalui perantara malaikat Jibril. Terus Ya, diturunkan secara berangsur-angsur. Diawali dengan Surat Al-Fatihah. Dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, itu pengertian Al-Quran secara istilah. Dan kemarin juga ada nama-nama lain. Ada sangat banyak, tetapi diantaranya adalah Al-Quran. Terus Ad-Dzikr, terus At-Tanzil. Nah, itu termasuk nama-nama lain Al-Quran. Terus untuk pembelajaran yang kedua ini akan kita pelajari terkait dengan keotentikan Al-Quran. Otentik berarti akan membahas tentang keaslian, originalitas Al-Quran. Artinya Al-Quran ini akan dijamin keasliannya sampai datangnya hari kiamat. Siapa yang menjaga? Allah. Ya. Ini seperti kalian lihat di monitor di layar itu ada beberapa anak yang membaca. Itu mereka membaca apa? Al-Quran. Itu budaya yang sangat baik ya, itu membaca Al-Quran karena termasuk ibadah. Sebelum kita melanjutkan terkait dengan materi tentang keotentikan Al-Quran, perlu anak-anak ketahui. Akan Pak Iftar tayangkan di sini. Nah ini gambar apa? Al-Quran. Kira-kira Al-Quran ini dicetak atau mulai kapan ini? Kelihatan sangat kuno ya? Iya, sangat kuno. Kira-kira bisa membacanya enggak? Ya, sampai kita terkadang itu tidak ada harokatnya, anak-anak. Tidak ada harokatnya ya itu ya. Ya. Al-Quran ini ditulis dengan Rasul Usmani atau Al-Quran ini termasuk mushaf Al-Quran tertua ya, yang tertua yang mana diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ya. Maka masyhur populer sampai sekarang Al-Quran disebut dengan Rasmul Utsmani atau tulisan Utsman. Ini Al-Quran. Al-Quran ini dibukukan ini pertama kali kalau kita lihat dari sejarah histori, mulai ketika sahabat Umar bin Khattab sangat prihatin ketika terjadi peristiwa perang Yamamah, yang mana di dalam peperangan itu banyak menewaskan para hufaz, para penghafal Al-Quran. Sangat memprihatinkan. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab ini usul kepada khalifah setelahnya Rasulullah SAW, yaitu sahabat
Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi sahabat Abu Bakar tidak langsung mengiyakan karena beliau merasa Rasul tidak pernah memerintah untuk membukukan Al-Quran. Akan tetapi karena pertimbangan dalam rangka untuk menjaga keautentikan keaslian Al-Quran, akhirnya di ACC diiyakan dan mulai dibukukan. Dan itu disempurnakan sejak sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Itu secara singkat. Terus keautentikan Al-Quran yang akan kita pelajari anak-anak, ada 3 hal tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan, ya, bisa menjelaskan. Ini ada 3 bukti-bukti keautentikan Al-Quran pertama. Jadi ini kita bagi 3 kelompok, ya, kita bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan mengupas tuntas terkait dengan bukti-bukti keautentikan Al-Quran itu apa saja. Paham? Yang kedua, kelompok yang kedua nanti membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Dan kelompok ketiga menunjukkan contoh keautentikan Al-Quran. Ini bisa dipaham? Bisa ya? Modulnya sudah Pak Iftah kirim kemarin. Apakah sudah dipelajari di rumah? Sudah dibaca? Berapa kali? 1 kali. Masuk cuma 1 kali. Wah, berarti kurang cinta dengan Al-Quran itu. Ini kan buku tentang Quran hadis. Kalian membaca WA orang yang kalian anggap istimewa saja dibaca berkali-kali kok. Masa ini 1 kali? 1 kali berapa kali? 1 kali. Paham? Insya Allah Pak. Oke, nanti kita buktikan. Ya, nanti kita buat kelompok. Akan tetapi sebelum kita buat kelompok, ya, karena materi sudah Pak Iftah share kemarin, sudah Pak Iftah kirim di grup, dan untuk kalian pelajari dan kalian pahami, maka sebelum kita buat kelompok, ayo kita bersama-sama membaca Al-Quran agar apa? Otak kita, hati kita, pikiran kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutkan Pak ya? Bisa jelas ini? Jelas ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ulangi lagi, bacaan pendeknya yang diperbaiki lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini surat apa? Ayat berapa? Ayat 9. Ya, artinya apa? Dibaca bersama-sama. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pastikan
menjaganya, yang akan memeliharanya. Kenapa di sini menggunakan kata atau khitab kami? Nah, kami artinya Allah Ta'ala juga akan menjaga Al-Quran selain Allah secara prerogatif, tetapi juga Allah akan menjaga Al-Quran terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran, akan tersimpan di dalam dada orang-orang yang hafal Al-Quran. Oke, setelah kalian mengamati tadi ini Al-Quran, lalu kita memahami keotentikan Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Hijr sudah diterangkan. Ya, ini Allah menjamin keotentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran sesuai dengan firman Allah surat Al-Hijr ayat 9. Sampai di sini kalian paham? Oke, setelah ini Pak Ifta tidak akan menyampaikan secara detail karena Pak Ifta sudah mengirimkan kemarin modulnya. Berikut penjelasan lewat voice rekaman Pak Ifta. Sekarang kalian bentuk kelompok, 3 kelompok. Paham? Ayo bisa bentuk mulai 1, 2, 3, kembali ke angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Paham? Ayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, yang angka 1 atau yang 1 merapat ke temannya yang tadi memang mendapatkan urutan nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya. Ayo merapat. Nomor 1 bisa merapat ke sebelah barat, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 sebelah timur. Bisa dibuat ya, terusnya dibuat seperti kotak telur ya. Nah, biar enak nanti. Sabun sesuai dengan arahan di awal tadi, kelompok 1 mengupas atau mendiskusikan tentang bukti-bukti keotentikan Al-Quran. Kelompok 2 membuktikan keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Dan yang kelompok 3 menunjukkan contoh keotentikan Al-Quran. Paham? Setelah nanti kalian selesai, kita presentasikan per kelompok. Kelompok 1 nanti maju mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya, dan kelompok 2, 3 nanti bisa menanggapi atau bahkan bisa memberikan pertanyaan. Paham ya? Nah, bisa dimulai. Pak Iftah kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan materi yang sudah Pak Iftah bagi. Silakan. Bisa kalian mengambil dari sumber dari buku LKS ya, atau boleh ya kalian juga mengakses untuk mengembangkan materi dari internet juga boleh ya, bisa dari beberapa referensi yang ada ya, bisa. Oh iya, dibentuk dulu ketua, sekretaris dan notulennya ya, ketua, sekretaris, notulen
dan yang satu nanti moderator, ya, dibentuk ya. Nah, dibentuk dulu ketuanya, sekretarisnya, lalu moderatornya dan notulen. Notulen bertugas nanti mencatat rangkuman dan juga siapa yang tanya kelompok berapa, pertanyaannya apa, nanti tugasnya notulen. Paham ya? Ayo dibentuk dulu pembagian kelompoknya. Ketua, sekretaris, moderator dan notulen. Sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Pak Ifta tidak menunjuk. Sabun? Sudah terbentuk? Sudah terbentuk? Sudah? Sudah. Oke, bisa dilanjut untuk diskusinya. Nanti dicatat ketuanya siapa ya? Gimana anak? Diskusinya sudah selesai ya? Oke, alhamdulillah. Oke, setelah ini kalian memaparkan, masing-masing kelompok memaparkan, menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti bisa kelompok yang lain menanggapi atau menambahi, atau juga bisa melontarkan pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Paham ya? Yang satu, waktu sepenuhnya 10 menit, ya, 10 menit untuk menyampaikan materi, dan berikut nanti juga ada sesi pertanyaan atau yang akan menanggapi. Silakan.
Ada yang menanggapi? Apakah sudah puas dengan jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1? Kelompok 2 sudah puas? Ya, karena waktunya memang dibatasi 10 menit ya. Ini masih 1 menit untuk closing ya, untuk penutup. Bisa dari kelompok 1 menyimpulkan apa yang sudah kalian presentasikan awal sampai akhir tadi. Silakan. Dari kesimpulan yang kami jelaskan dari awal sampai akhir, yaitu bahwasanya ontetik Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu jelas-jelas asli dan tidak yang mengarang oleh Rasulullah SAW, bahwa Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Allah melalui perantara Nabi Jibril, malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup? Oke, bisa ditutup. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk close untuk kelompok 1 tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan atau presentasikan hasil diskusinya dengan baik. Tetapi tolong untuk ditingkatkan kembali tingkat komunikasinya ya dengan teman-temannya agar tidak terjadi sedikit miskomunikasi. Kelompok 2 silakan waktu 10 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya, dan seperti kelompok 1 setelah nanti memaparkan hasil diskusinya, kelompok yang lain bisa menanggapi atau mengomentari atau juga bisa melontarkan pertanyaan. Paham? Nah, silakan mengenalkan diri masing-masing kelompoknya dan dilanjut menyampaikan hasil presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bukti keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Saya Rismani Mitasari sebagai moderator. Ini teman saya Rizka Puji Astuti dan Siti Nurkomiah akan menjawab pertanyaan dan notulen. Dan di sini Pipit Sri Wahayu akan sebagai penjelas. Saya di sini akan menjelaskan tentang membuktikan keautentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Abdul Razak Naufal dalam bukunya Al-Ijaz Al-Adad Al-Quran Al-Karim atau kemujizatan dari segi bilangan dalam Al-Quran dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan namanya. Misalnya Al-Hayat atau kehidupan dan Al-Maut atau kematian itu dalam Al-Quran terulang sebanyak 45 kali. Al-Naf atau manfaat dan Al-Fasad atau kerusakan mudarat itu terulang 50 kali. Al-Harj atau panas dan Al-Bard dingin itu terulang sebanyak 4 kali. Dan tidak pula antara 5 saja. Di dalam Al-Quran di sini saya juga menjelaskan keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Misal Al-Harj membaca sawah dan Al-Zirah
kali. Ad-Dahhur, orang yang sesat, dan Al-Ummat Mauta, orang yang mati jiwanya, itu terulang sebanyak 17 kali. Keseimbangan juga antara jumlah bilangan kata dengan jumlah yang menunjukkan pada akibatnya. Misalnya al-infaq, memanfaatkan, dan al-ridho atau kerelaan itu terulang sebanyak 73 kali. Al-buh atau kepikiran, dan al-hasrah atau penyesalan itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Dan itu materi yang saya sampaikan. Atas terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Siapa yang akan menanyakan tentang keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan redaksinya? Saya dari Bapak Indra Orang Besi akan memberikan pertanyaan apakah keseimbangan tersebut ditemukan pada keseimbangan khusus. Oke, saya akan menjawab dari nomor 3. Apakah terdapat keseimbangan khusus? Di samping keseimbangan tersebut ditemukan pula keseimbangan khusus, misalnya satu kata yaum atau hari dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali sebanyak hari-hari dalam setahun. 2. Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7 dan penjelasannya yang diulangi sebanyak 7 kali. 3. Kata-kata yang menunjukkan pada utusan Tuhan, baik Rasul ataupun Nazir atau pemberi peringatan, keseluruhan jumlah 518 kali. Dan ini seimbang dengan jumlah penyebutan nama-nama Nabi dan Rasul. Dan bahwa berita tersebut yakni 518 kali. Ayo, masih ada waktu 3 menit. Bagaimana dengan jawabannya? Kurang? Ya. Ada yang bertanya lagi? Saya Indonesia Binator dari Bapak Sati ingin bertanya, apa yang dimaksud dari keseimbangan antara jumlah bilangan kita dengan kata penyebabnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya, misalnya al-israf atau pemborosan dan al-surat atau ketergesa-gesaan. Nah, kata itu masing-masing diulang sebanyak 23 kali dalam Al-Quran. Kemudian al-mau'izah atau nasihat dan al-lisan atau lidah, masing-masing kata tersebut diulang selama 25 kali dalam Al-Quran. Kemudian ada juga al-asra yang artinya tawaran dan al-had penyerang, masing-masing kata tersebut diulang selama 6 kali dalam Al-Quran. Jadi gimana jawabannya? Apakah saya yang kurang? Ya, apakah ada tambahan lagi dari kelompok lain? Ya, cukup. Oke, saya kembalikan lagi kepada perpustakaan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Masih ada 1 menit untuk closing, penutup, untuk menyampaikan kesimpulan dari yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Kesimpulan dari keotentikan Al-Quran ditinjau dari segi keunikan prestasinya adalah bahwa keseimbangan kata-kata Al-Quran sudah terdetail dan sudah diproduksi oleh Allah dengan sesempurna mungkin. Jadi sudah asli dari sananya dan tidak dikarang atau
Ya, terima kasih. Bisa kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Dilanjutkan kelompok 3, waktu sama, tahapannya sama. Silakan. Gunakan dengan sedikit mungkin waktu yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang contoh pentertiban Al-Quran. Nama saya Feni Julianise, saya di sini sebagai moderator dan penjelas. Di sini ada
Tinggal 1 menit untuk kesimpulannya sudah. Kesimpulannya dibaca dulu, baru nanti ditutup untuk kelompok 3. Kesimpulan dari contoh-contoh keautentikan Al-Quran, keautentikan adalah keaslian Al-Quran. Al-Quran memang asli kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu asli, tidak ada ditambahi atau dikurangi. Dan dari pertama dari lembaran menjadi bukuan, dari zaman Utsman sampai zaman Nabi Muhammad masih, dan sudah di dalamnya sudah ada contoh-contoh mukjizat-mukjizat atau kisah-kisah dari zaman terdahulu, zaman nabi-nabi terdahulu, dan itu memang dibuktikan. Dan tidak itu saja, di dalam Al-Quran juga dijelaskan kejadian-kejadian yang akan datang pada masa depan. Sudah dijelaskan apabila kita mempelajari dan memahami isi. Itu kesimpulan dari tentang tersebut. Oke, itu penjelasan dari kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan diskusinya dengan lumayan baik ya. Dengan lumayan baik. Oke, Pak Ifta di sini akan memberi bawahi apa yang sudah kalian diskusikan terkait dengan keautentikan Al-Quran. Jadi yang pertama adalah kesimpulannya Al-Quran ini, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan senantiasa terjaga sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran ini Allah yang menurunkan dan Allah pula yang akan menjaga. Tidak akan mungkin Al-Quran ini bisa dipalsukan ataupun dirubah. Bahkan seandainya ada satu huruf yang diubah, maka akan pasti ketahuan. Karena apa? Allah telah menjaga. Dan para penghafal Al-Quran ini tentunya akan tahu. Apalagi cetakan-cetakan yang memang di dalamnya banyak pemalsuan ayat Al-Quran akan pasti diketahui. Dan ini sudah janji Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang senantiasa akan menjaganya sampai akhir zaman. Yang kedua, dari zaman dahulu hingga sekarang ya, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba, berkompetisi di dalam menandingi Al-Quran. Namun usaha mereka berakhir gagal. Ya, banyak para ketika zaman Rasulullah itu ada seseorang yang memang mengaku dapat menandingi ayat Al-Quran, akan tetapi gagal. Bahkan Al-Quran menantang siapa yang memang tidak percaya, bahkan tidak yakin dengan keautentikan atau Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Allah, maka buatlah satu surah saja. Faktu di surat ini, buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan satu ayat pun tidak akan mungkin makhluk ini dapat membuat yang semisal dengan Al-Quran. Yang ketiga yang bisa kita pahami bersama kesimpulan daripada pertemuan pada pagi menjelang siang ini adalah cetakan-cetakan Al-Quran selalu diverifikasi.
selalu diteliti dan diperbaharui agar semakin banyak bisa diakses oleh masyarakat dalam rangka menjaga keautentikan Al-Quran. Kita sekarang bisa membaca lewat smartphone, ada Al-Quran digital, ada Al-Quran, aplikasi Al-Quran dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk menjaga keautentikan Al-Quran Karim. Paham anak-anak? Agar kita tidak terlalu sepaneng karena kita terlalu serius dalam mendiskusikan materi pada siang hari ini, bisa kita berdiri, kita lihat sebentar ya. Oke. Siap? Siap? Oke. Masih ngantuk kira-kira? Ada yang ngantuk ya kira-kira? Ada? Siapa yang ngantuk? Oh, saya itu terlalu banyak minum itu. Terlalu banyak minum itu ya. Banyak belajar. Oke, kita mulai untuk yel-yelnya. Siap? Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siapa kita? Pecinta Al-Quran. Pecinta Al-Quran. 100% cinta Al-Quran. Yes. Bravo. Oke, untuk tugas ya, kita tulis itu kamu kerjakan ya, uji kompetensi 1 untuk pengetahuan ya, itu nanti dikerjakan. Terus yang kedua, nanti masing-masing sesuai yang ada di monitor, kalian nanti membuat diagram atau peta konsep yang menunjukkan Al-Quran terjaga keasliannya. Paham ya? Yang kedua, nanti ada keterangan dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan Allah untuk seluruh alam. Itu nanti kamu buat peta, kamu konsep yang menunjukkan Al-Quran terjaga keautentikannya, itu nanti kamu kerjakan secara mandiri, secara personal. Nanti setelah kalian selesai, nanti ditempelkan di yang sudah tempat yang sudah Pak sediakan ya, di lembaran yang apa itu namanya, kertas apa yang yang lebar itu, nah, itu nanti ditadarkan di situ ya, nanti ditadarkan itu nanti penilaian portofolio. Jadi dari itu nanti kalian buat konsep peta yang berisi konsep yang menunjukkan Al-Quran terjaga keasliannya. Bisa dilihat? Nanti nama, nomor absen, dan juga hasil kerjanya bisa ditulis di masing-masing lembar tugas. Setelah itu nanti dikumpulkan, ditempelkan di tempat yang sudah kita sediakan. Nanti akan kita nilai. Paham ya? Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Tidak. Kalau tidak ada, untuk materi keautentikan Al-Quran ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang, ya. Karena ini masih belum tuntas untuk materi ini karena bobot materi yang memang begitu dalam. Akan tetapi karena untuk pertemuan pada hari ini tujuan pembelajaran sudah kita pelajari semua. Yang pertama terkait dengan penjelasan bukti-bukti keautentikan Al-Quran, bukti keautentikan Al-Quran dalam sudut pandang redaksi, dan yang ketiga contoh-contoh bukti Al-Quran sudah kita pelajari untuk
minggu yang akan datang akan kita pelajari keautentikan Al-Quran dari sisi mukjizat Al-Quran. Ada berapa mukjizat itu dan seterusnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa kita tutup dengan membaca doa majelis. Semoga pembelajaran pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.